Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bang Irwan ya, masih di dalam channelnya yaitu Irwan Maulana Official. Jumpa lagi ya, tentunya buat sahabat di luar sana, Bapak Ibu, wali murid semuanya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini Bang Irwan ingin berbagi informasi tentang kartu Jakarta Pintar Plus atau KJMU. Pada poin apa? Pada poin formulir ya, pendaftaran. Jadi jangan sampai gara-gara salah penginputan tidak dipanggil atau tidak kunjung juga undangan untuk pengambilan buku tabungannya ya, khususnya buat yang baru ya. Oke, sebelum ke TKP, buat yang baru gabung monggo di like, di subscribe, di komen, dan di share. Dan buat yang sudah lama mendampingi channel Bang Irwan, mudah-mudahan menjadi keberkahan untuk kita semua, amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, langsung saja. Jadi untuk formulir pendaftaran bisa kita download di linknya ya, di webnya yaitu kjpjakarta.go.id ya. Kemudian di sini ada informasi umum ya. Di bagian informasi umum di sini ada menu download ya, di bagian menu download. Oke, di sini ada menu download ya, sebelah kiri kita buka menu download. Lalu di situ nanti ada surat atau formulir pendaftaran ya, kita cek di bagian ya ini ya, formulir ya pendaftaran KJP Plus 2022 ya, harus yang 2022. Oke, kita download saja. Jadi di sini Bang Irwan ingin memandu Bapak Ibu ya, calon peserta penerima KJP untuk mengisinya secara baik dan benar ya. Jangan sampai ada kesalahan sehingga operator salah menginput, akhirnya Bapak dan Ibu ya tidak dipanggil-panggil untuk pengambilan buku rekeningnya ya, karena ada kesalahan penginputan. Oke, langsung saja. Di sini tertera ya, di sini adalah tertera formulir kelengkapan data KJP Plus ya. Ini Bang Irwan besarkan biar terlihat ya. Nah, di sini ya. Jadi di sini adalah formulir kelengkapan data KJP Plus calon penerima bantuan biaya personal pendidikan melalui kartu Jakarta Pintar Plus tahun anggaran 2022. Nah, di sini adalah yang pertama data pribadi siswa. Ya, jadi yang diisi itu nicknya nick siswa. Ya, kedua ialah nomor kakak. Nah, nomor kakak ini yang ada di bagian tengah kartu keluarga ya. Jangan sampai salah ya. Digitnya itu sama 16 seperti nick siswa ya. Nick siswa ini juga ada di KIA maupun di kartu kakak tadi ya, dengan namanya. Kemudian nama siswanya ya disesuaikan dengan kartu keluarga. Jenis kelamin, kemudian tanggal lahir ya, jangan sampai berbeda data di kakak. Kemudian tanggal lahir ya, ini harus diisi hari, bulan, tahun ya. Kemudian nama ibu kandung. Nah, jadi nama ibu kandung si anak ya, nama ibu kandung si anak. Kemudian alamat ya, ini sesuai dengan kartu keluarga. RT RW jelas, provinsi juga jelas ya, kota, kecamatan, kelurahan, kode pos, dan kelas. Kelas ini ialah kelas pada saat ini ya. Jika memang siswanya kelas 1, checklist kelas 1, checklist kelas 2, checklist kelas 3 ya, disesuaikan kelasnya masing-masing pada saat ini. Kemudian NISN ya, NISN ini dari kelas 1 sampai kelas 6 sudah ada, minta kepada operator sekolahnya. Kemudian NPWP, jika memang siswa SD belum punya, siswa SMP belum punya, SMA mungkin sudah punya ya, mungkin bisa dicantumkan NPWP-nya. Jika tidak, dikosongkan saja. Kemudian masa berlaku ya, masa berlaku identitas bisa kita checklist seumur hidup. Kemudian nomor HP. Nah, nomor HP ini ialah nomor HP yang dimiliki siswa ya, ataupun boleh nomor HP orang tuanya. Kemudian nomor telepon jika memiliki nomor telepon di rumahnya. Kemudian alamat surat. Nah, ini alamat surat ialah harus kita checklist diambil sendiri ya, kita checklist ambil sendiri. Kemudian tipe alamatnya, kalau misalkan alamatnya ini alamat rumah, alamat kantor, alamat kos ya, alamat sesuai kakak ya. Biasanya alamat ini ialah alamat rumah atau alamat sesuai kakak ya. Mungkin kalau misalkan sudah punya kakak ya dan tidak pindah, berarti ini alamat biasanya alamat sesuai kakak.
Selanjutnya status tempat tinggal. Nah, status tempat tinggal ini bukan milik pribadi atau milik pribadi. Jadi rumah yang dimiliki Bapak Ibu itu ngontrak atau milik pribadi. Ya, tinggal di checklist salah satunya. Kemudian agama ya. Untuk agama sudah jelas. Untuk pendidikan. Nah, ini untuk pendidikan siswa. Jika memang dia SD, checklist SD, SMP, checklist SMP, dan selanjutnya. Kemudian untuk nomor 26 disabilitas ya, ini untuk SLB ya. SLB-nya itu bagian mana? Tunarungu, tunanetra, tunawicara, tinggal di checklist saja sesuai dengan keadaan disabilitas yang ada. Nah, selanjutnya ialah data wali. Nah, ini ya Bapak Ibu ya suka salah di sini di data wali. Ya, dia pikir wali ini ya bukan orang tuanya yang mengurusnya ya. Jadi data wali ini ialah data yang nanti akan tercetak di buku rekening buat kepengurusan. Jadi kalau misalkan data wali ini disebutkan nama bapaknya, bapak si anak boleh. Jadi nanti bapak si anak ini yang akan dipanggil atau menjadi penanggung jawab dan yang tertulis di bank atau buku rekening. Kalau misalkan ibunya pun boleh, ibu kandung dan bapak kandung ya. Seperti itu. Kalaupun misalkan mau diwalikan, misalkan dia tinggal sama nenek, sama kakek, itu pun boleh. Ya, jadi ini disesuaikan dengan siapa yang bertanggung jawab atau yang ingin tercetak di buku tabungannya ya. QQ ya, yang udah biasanya itu ya. Nah, kemudian namanya disesuaikan dengan di kakaknya, kemudian nomor KTP atau nomor NIK, masa berlaku ya, seumur hidup. NPWP jika ada, kartu keluarga harus sama ya, jangan sampai salah. Kemudian tempat lahir dan tanggal lahirnya ya, seperti tadi, hari, bulan, tahun. Jenis kelamin kalau misalkan ibunya ya berarti perempuan, kalau bapaknya berarti laki-laki ya, atau kakek atau nenek itu pun tidak masalah. Kemudian agama ya sudah jelas. Kemudian pekerjaan bapaknya ini apa ya, pekerjaan bapaknya atau ibunya yang saat ini menjadi wali. Nah, misalnya pegawai swasta, TNI, pegawai negeri ya, ibu rumah tangga, tinggal di checklist sesuai dengan pekerjaannya. Selanjutnya nama ibu kandung wali. Nah, ini yang kebanyakan agak salah nih. Nama ibu kandung wali kalau misalkan ayahnya berarti nama ibu ayahnya ya. Di sini tuh nama ibu ayahnya. Kalau misalkan yang dicantumkan di atas itu ibunya, berarti nama ibu dari ibunya, yaitu neneknya si siswa ya. Jadi bukan nama ibunya lagi ditulis ya. Jadi di sini itu kalau misal yang di atas ayahnya berarti nama ibu ayahnya. Jika yang di atas tadi nama ibunya berarti ibu dari ibunya, yaitu kakek atau neneknya ya. Jika bapaknya ya, jika bapaknya berarti ibu dari nama bapaknya. Kalau ibunya berarti ibu dari nama ibunya ya, neneknya. Oke, selanjutnya status pernikahan ya, lajang, menikah, janda atau duda. Ini tinggal di checklist ya. Kemudian pendidikan terakhir dari bapak atau ibu atau wali yang dicantumkan di atas ya. Kemudian jabatan dan golongan ya, tinggal di checklist disesuaikan. Selanjutnya alamat ya, alamat di sini bisa sesuai dengan kakaknya ataupun misalnya berbeda pun tidak masalah ya. Jadi disesuaikan alamatnya, lebih baik sesuai dengan kakak ya. RT, RW, kecamatan, kelurahan, kode pos sudah jelas ya. Kemudian rumah yang ditinggal itu milik pribadi atau bukan milik pribadi. Nomor handphone yang aktif ya. Kemudian nomor telepon. Kemudian tipe alamat ya. Tipe alamat itu alamat rumah atau alamat kos ya. Kemudian selanjutnya di sini juga banyak sering kesalahan, yaitu kontak darurat. Ya, kontak darurat ini bukan nomor telepon ya, tapi salah seorang yang bisa dihubungi apabila nomor kontak bapak dan ibu tidak bisa dihubungi di luar rumah ya, tidak serumah atau berbeda rumah ya. Misalnya yang dicantumkan nama kakeknya karena sudah beda rumah, atau kakaknya yang mungkin sudah berkeluarga dan sudah pindah rumah atau pindah kakak.
ya. Kemudian nanti ada nomor identitas, nomor NIK dari yang dicantumkan tersebut, hubungannya apa, orang tua kandung, tiri atau angkat, saudara kandung, tiri atau angkat. Nah, jadi di sini di checklist. Jadi kontak darurat itu si A itu status hubungannya apa ya. Kemudian alamatnya disesuaikan RT, RW, provinsi, kota, kecamatan, kelurahan, sudah jelas ya, kode pos dan telepon dari si kontak darurat tersebut harus yang aktif. Nah, jadi kebanyakan Bapak Ibu wali murid ini sering salah di kontak darurat juga ya, jadi perlu dibenahi ya. Jadi jangan sampai ketika pengisian di sini, pengisian di data wali ya, tidak sesuai, ada kesalahan. Nah, sehingga mengakibatkan cross check data tidak ditemukan dan mungkin akan lama tidak dipanggil-panggil. Dan kalaupun misalkan nanti ada pemanggilan, jika ada kesalahan penginputan akan bermasalah ya, harus diperbaiki dahulu oleh pihak banknya ya, tidak mau langsung memberikan karena ada perbedaan data yang diinput dengan data yang dibawa ketika mengambil berkas ya, seperti itu. Jadi harus disesuaikan dan harus tidak menyalahi aturan ya, semuanya sudah jelas untuk formulir kelengkapan data KJP Plus. Oke, jika misalkan memang ada pertanyaan, silakan tulis, ketik pertanyaan di komentar ya, di bawah di kolom komentar, mungkin akan langsung bisa saya jawab dan kita bisa sharing. Oke, segitu saja yang dapat Bang Irwan sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.